Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala, seolah kita lanjutkan mengkaji kitab Al-Ahadits Al-Waridah fi tahdhirin Nabi sallam ummatahu minasyirki wa anna ba'dahum ya'udu ilaihi. Hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam isinya pewaspadaan kepada umatnya dari bahaya syirik, dan bahwasanya sebagian umat ini banyak yang kecebur kepada perbuatan syirik. Telah kita ketahui pembahasan syirik, yaitu mempersekutuai hak Allah Ta'ala. Allah punya hak pribadi, siapapun gak oleh masuk. Siapa yang masuk berarti nyerobot haknya Allah. Nah, itu namanya syirik. Hak Allah yang mana yang sering diserobot? Nopo? Bikin syariat. Hak Allah mana yang banyak diserobot? Jawab, membikin syariat. Syariat Allah sudah dicukupkan dengan Al-Quran, dengan sunnah yang sahih dari Nabi SAW sebagai tafsiran, praktek pemahamannya sebagaimana para sahabat. Itu syariat Allah. Nyembah Allah cukup pakai cara itu. Lek carane ngarang dewi, nah berarti merampas hak ketuhanan. Ahli bidah termasuk kesyirikan. Ibadah dengan rasa kesyirikan, dengan pendapat kesyirikan, tradisi nenek moyang kesyirikan, pakai budaya, itu namanya kesyirikan. Seringnya apa? Kirim pahala untuk orang soleh, supaya orang soleh menghaturkan hajatnya kepada Allah. Niki sing paling kathah. Apa malah badhe Ramadan. Wonten pundi manggenipun kesyirikan? Kuburan. Tahlil akbar. Pahala kalimat tahlil untuk mayit supaya menghantarkan hajatnya kepada Allah. Syirik. Membaca Al-Quran pahalanya untuk si mayit supaya mayit menghaturkan hajatnya kepada Allah. Syirik. Megangan, pahala sedekahnya dihadiahkan kepada si mayit, orang-orang soleh supaya menghaturkan hajatnya kepada Allah. Karena Allah telah menjelaskan karakter kesyirikan dengan haula'i syufa'auna indallah, mereka itu para penyafaat kami di sisi Allah. Apa makna penyafaat? Penyambung lidah, sing madu lagi, ya Allah si fulan beri ini itu namanya penyapat. Tapi itu uang mati.
Itu kesyirikan. Itu ada di mana-mana. Termasuk mau ndonga Al-Fatihah dulu. Wong mati dikirimi pahala Al-Fatihah. Setelah itu haturkan hajatnya kami kepada Allah. Jadi nyembah Allah, siapapun nyembah Allah, cuma cara nih. Dan cara itu harus dari Allah. Bila cara tidak dari Allah, dari pendapat, hawa nafsu, itu namanya nyembah hawa nafsu, nyembah pendapat, nyembah setan, nyembah yai, nyembah tukang ngarang bid'ah. Kata itu berserak-serak. Makanya ibadah itu harus murni dengan dalil, nggak boleh dengan ngarang. Kita masih membaca muqaddimahnya, halaman yang pertama baris terakhir. Fa innal mutabasyira, maka sesungguhnya orang yang mau memperhatikan fi tarikhil ummati al-islamiyati, pada sejarahnya umat Islam. Nah, gelem memperhatikan sejarah, kita diajak belajar sejarah. La yaro, dia pasti melihat izzataha, mulianya umat Islam, wa uluwaha, dan ketinggian derajat umat Islam, wa ghalabataha, dan menangnya umat Islam, wa dinu natal umami, dan tunduknya umat kafir laha kepada umat Islam. Kita pengen mulia? Ya. Kita pengen punya kedudukan tinggi? Ya. Kita pengen menang? Iya. Kita pengen musuh itu kalah? Iya. Napa syaratnya? Murtabitatun, berkaitan bi sofai akidatiha, dengan kejernian akidahnya. Ini pertama kali. Lek pengen menang harus nopo? Membersihkan akidah dari kesyirikan. Makanya nyembah Allah pakai cara Allah, wis titik, aja ngarang agama blas. Akal kita untuk memahami dalil, setelah itu baru taat sebagaimana petunjuk dalil seperti generasi pertama. Sehingga Allah yang disembah, cara Allah yang dipakai, dan dibuang cara-cara yang lain. Itu harus bersih dulu. Makanya nyembah Allah dengan pendapat nggak boleh, dengan titip wong mati nggak boleh, dengan jimat-jimat nggak boleh, dengan berperantara Nyi Roro Kidul juga nggak boleh, dengan tradisi juga nggak boleh. Bersihkan dulu akidahnya. Itu cara pertama. Yang kedua, wasidqi tawajjuhiha ilallah, dan benar tawajuhnya kepada Allah. Benar ketika dia itu menghadap kepada Allah. Allah yang disembah, cara menghadapnya benar, yaitu dengan sunnah Nabi SAW. Watibaiha, dan mengikutinya umat li asarin Nabi, terhadap jejak Nabi SAW. Akidahnya benar, orientasinya benar, caranya benar. Keyakinannya benar, orientasinya benar, caranya benar. Sing disembah Allah, orientasinya untuk kebahagiaan akhirat, aman neraka, masuk ke dalam surga, dan caranya benar. Berarti akidah, orientasi, dan cara. Walaupun yang disembah Allah caranya pakai cara Nabi, tapi kalau orientasinya itu salah, nggih salah. Orientasi ini kuno. Tujuan ke depan, niatnya tinggi apa? Sing disembah Allah caranya pakai cara Rasul, tapi untuk cari dunia, salah kan? Boleh cari jabatan. Nah begitu. Jadi akidahnya benar,
orientasi tujuan apa yang hendak digapai juga benar, yaitu aman neraka masuk surga, dan caranya benar. Itu dibersihkan dulu dari noda syirik, dari ambisi dunia, dari bid'ah-bid'ah. Wa sayriha ala manhajis salafis saleh, dan perjalanan umat di atas metode as-salaf as-saleh yang disembah Allah, tujuannya untuk cari ridho Allah, kemudian caranya pakai cara Allah. Itulah dalil Quran dan Sunnah yang pemahamannya mengikuti salafus saleh. Beragama seperti Nabi bersama para sahabat diajarkan ke tabi'in, diwariskan ke tabi'ut, tabi'in 3 generasi itu dijamin saleh. Dengan pesan Nabi sallam, khairu ummati qarni summa ladina yalunahum summa ladina yalunahum. Ini akidahnya dibersihkan dulu seperti itu. Wajtima'iha, dan bersatunya umat ala a'immatiyah, di atas ahli ilmunya. Nggak boleh ahli bid'ah, tapi ahli ilmunya. Karena bid'ah itu penyakit, makanya ahli ilmunya bersatu bersama ahli ilmunya. Wa adami munaza'atihim, dan tidak mencabut, tidak munaza'ah, menentang fi dzalika, tentang hal itu, bersama ahli ilmunya bersatu, bersama waliyul amrinya bersatu. Ada berapa macam al-waliyul amri? 2, 1 pemerintah, 2 ulama. Kalau pada generasi terbaik itu wongnya siji, Nabi yang ngurusi waliyul amri, ngopeni kenegaraan, juga membimbing urusan keagamaan, keduniaan, kenegaraan, dan keagamaan. Diupeni dewi. Tapi enggak semua orang yang jadi pemimpin itu mampu. Makanya ketika tidak mampu, maka itu dibentuk semisal departemen agama yang mewakili penguasa untuk ngurus keagamaan masyarakat. Makanya pemerintah itu tidak boleh untuk diberontak. Diawali dengan kasak kusuk, lalu demo. Diawali kasak kusuk, menghasut sana sini, dielek-elek, kemudian masyarakat nggak betah, kemudian demo, lama-lama nggak bisa dikendalikan, senjata yang ngomong. Bila sudah senjata, nah nanti akan berkembang menjadi peperangan. Nah itu tidak boleh. Itu nanti musuh akan bersorak-sorak, umat Islam akan terbantai, kekuatan itu akan hilang, yang tidak salah akan menjadi korban. Kenapa? Diburu, ya kan? Itu sebab keutamaan umat seperti itu, nanti akan jaya. Wa ana dzillah, sesungguhnya hinanya umat, wa dha'fa, dan lemahnya umat, wa khidaliha, dan merosotnya umat. Hina, lemah, merosot. Wa tasallutal umami, dan berkuasanya umat-umat kafir alaih, kepada umat Islam. Kondisi saat menika atas pundi? Kondisi kaum muslimin terhinakan, lemah, merosot, sana sini wong kafir menguasai. Sampai di Palestina pun juga dikuasai Yahudi, dan seterusnya. Di negeri ini jumlahnya banyak, tetapi perannya tetap tersingkirkan. Apa itu sebabnya? Murtabitun, berkait binti syaril bid'ah, dengan menyebarnya bid'ah. Kata buatan bid'ah di masyarakat, telur kata bid'ah tentang urusan akidah, adanya semisal Jahmiyah. Dan seperti pemikirannya Jahmiyah.
berangkat dari nama dan sifat Allah, setelah ditakwil, minimal Allah itu punya nama tapi tidak punya kerja. Karena kalau Allah itu mendengar, manusia mendengar itu serupa, makanya Allah tidak boleh serupa. Makanya makhluk mendengar, Allah tidak boleh mendengar. Bila Allah punya nama-nama mendengar tapi tidak boleh bekerja, itu ujung-ujungnya kan mengebiri kepada Allah. Ya berarti nyekel duit mboten tinggi blonjo, dicepai makan nggak dimakan, dicepai bojo nggak kesinggol, warek mboten, punya anak enggak. Lah Allah itu hanya nama saja tapi nggak punya pekerjaan. Ini kan rusaknya akidah. Rusaknya akidah. Dan akidah bid'ah kayak begini ini menyebar. Yang diduga mereka itu berkedok dengan aswaja. Katanya ahlu sunnah wal jamaah, tetapi makna yang lain adalah asli warisan Jahmiyah. Terus pun di pemikiran Jahmiyah, Jaham bin Sofwan At-Turmudi ngotak-ngatik nama dan sifat Allah. Sampai tokoh-tokoh itu sampai sekarang bila Allah itu istiwa di atas arsy itu katanya salah alamat. Yang ada Allah itu ada di mana-mana, menyatu dengan makhluk. Kalau di atas arsy itu namanya salah alamat. Ini kan tren kan bahasa seperti ini. Yaitu ini kerusakan bid'ah akidah ini yang paling bahaya. Ujung-ujungnya Allah itu tidak diakui, akhirnya itu adalah komunis gaya agama. Kedoknya beragama tapi direkayasa total. Sesitok komunis ekstrim, nggak mengakui agama belas. Yang satu lagi berkedok agama tetapi meninggalkan syariat. Meninggalkan syariat. Ini bid'ah yang paling menyebar luas. Ini menyebabkan kelemahan umat dan itu ada di mana-mana. Binti syaril bid'ai wal muhdatsati fiddin, dan produk-produk baru tentang urusan agama. Sholat tambahi dikurangi, zikir tambahi kurangi, sholawat tambahi kurangi, bikin sholawat promosinya menggunakan dalil bener, prakteknya adalah sholawat gadungan hasil karangan. Ini terlalu banyak. Acara pernikahan banyak syiriknya, acara kehamilan banyak syiriknya, acara kelahiran banyak syiriknya, acara kematian banyak syiriknya. Kenapa? Produk agama selalu berkembang. Watikhadil andati wasyuraka, dan mereka mengambil tandingan dan perserikatan Allah bersama Allah. Apa itu bentuknya? Mentaati makhluk sama dengan mentaati Allah. Padahal makhluk itu membuat hukum baru. Cinta kepada makhluk sama dengan cinta Allah. Padahal makhluk itu lemah. Kenapa dicintai? Pantasnya itu ditolong. Menjadikan tokoh-tokoh agama sebagai pembikin syariat. Dan ini sangat banyak sekali. Kenapa promosi yang banyak dipakai sehingga menyedot banyak orang? Dijamin mati husnul khotimah, dijamin kabeh dungane kabul, dijamin sugih, dijamin nasibe di padang mahsyar. Ini yang banyak dijadikan promosi. Wis to, melu aku, sok nasibmu tak jamin. Kata sing katut mboten. Amalan nang ngene-ngene, kok gampang sugih. Katut sing katut kata mboten. Ini yang paling banyak. Makanya atas nama kajian model kayak begitu, ini pengikutnya paling banyak. Ini menyebabkan umat itu menjadi lemah. Wa dhuhurul firaqi, dan munculnya pecahan-pecahan beragama ad-dhalati yang sesat. Makanya bila agama itu sudah ngarang, itu nanti macamnya gak karuh-karuan.
gaya A, gaya B, gaya C. Itu menunjukkan hasil karangan semuanya. Kadang mengatasnamakan Habib-Habib keluarga Nabi, tapi ujung-ujungnya adalah tetap ngalap berkah, penyimpangan dan perzinaan. Wa nas'u yati ta'at, dan mencabut tangan ketaatan, mengadakan pemberontakan kepada pemerintah. Diawali dengan demo-demo, ujung-ujungnya nanti anarkis, sehingga umat akan terpecah. Wal khuruju alal a'imah, dan keluar dari a'imah, dari para imamnya. Terus nggak menghargai guru, pelaku mengikuti hawa nafsu, gerudak-geruduk demo, pokok dibayari, mereka katut. Itu tadi kita diberitahu sebab mulianya umat dan sebab terhinanya umat. Berikutnya, innal inhirafati al-aqidatiyah al-aqab diyata, sesungguhnya penyimpangan urusan aqidiyah, penyimpangan akidah, wal haidata, kerusakan akidah dan penyimpangan anak manhajis salafis saleh. Inhirafat itu rusak akidahnya, al haidah itu penyimpangan dari jalan salafus saleh. Wal inhida'a, dan tertipu bi zuhrufi qauli arbabil madahib, dengan zuhruf hiasan qauli ucapan arbabi tokoh-tokoh al madahib, madhab. Grup A promosi begini begitu, grup B promosi begini begitu, grup C promosi begini begitu. Semisal contoh, kok tak teleponnya Allah, aku koncone malaikat mungkar nangkir. Nah, termasuk sing ngono-ngono itu macamnya itu sangat banyak sekali. Itu namanya madhab yang munharifati, nyimpang. Wa dia alladhi yang farraqa alumata, memecah belah umat. Nah, kelompok sempurna kayak begitu berapa jumlahnya? Terlalu banyak. Wa tafa kuwata, dan melemahkan kekuatannya. Wa kasara syaukataha, dan mematahkan durinya. Niku ibaratnya nggih, durine malempuk atus dipresto ngoten nggih. Sehingga tidak membahayakan. Jadi umat Islam itu dipresto, jadi hilang kekuatannya, hanya empuk. Ora perlu dipamah, dileki, mboten ngleleki ngoten. Sehingga tidak teranggap. Wal waqi'u syahidun ala dalika, dan realita, wal waqi'u realita, syahidun menjadi saksi ala dalika, atas hal itu. Wala makhraja, dan tidak ada solusi laha untuk kasus ini, min dalika, dari bahaya itu, illa kecuali berujuk dengan mau kembali ila ma kana alaihi, kepada jalan yang pernah menempuh di atasnya Nabi SAW washabu, dan para sahabatnya. Itu namanya solusinya dengan memegang al-jamaah. Alaikum bil jamaati, peganglah al-jamaah. Napa man al-jamaah? Ma ana alaihi al-yauma wa ashabi, cara beragama yang saya dan sahabatku melaksanakan. Ini jalan keluarnya, yang ini wajib kita kembangkan. Washabi, dan jalan para sahabatnya, wa aimatil huda, dan para imam yang berada di atas petunjuk. Turun ke tabi'in, turun ke tabi'in, turun ke Imam Syafi'i, ke Imam Ahmad, ke Imam Bukhari, ke Imam Muslim, dan sebagainya. Itu betul-betul murni, nggak ada penambahan, nggak ada pengurangan. Kembali ke situ. Fala yasluha hadhil ummah illa bima saluha bi awwaluha. Ini kalau nggak seluruh ungkapan Imam Malik. Fala yasluha, maka tidak akan maslahat akhir hadil ummati, akhir dari umat ini, illa kecuali bima, dengan menempuh sebab apa yang saluha bihi, selamat maslahat dengannya, awwaluha, generasi awalnya. Kira-kira rentengan kereta api Bauri Dewi niku saged teko stasiun boten, lek lokone boten teko stasiun.
Nyobel, nyalip, nyalipo. Iya caranya nyalip. Jadi umat di masa akhir itu tidak akan baik kecuali menempuh cara yang umat generasi awal mereka itu sukses. Umat sak menika kali zaman Nabi tasih saya pundi. Zaman rumiyin langkung saya. Walaupun sekarang orang itu mengatakan maju dan modern, tapi sebenarnya keterbelakangan dikemas dengan indahnya dunia. Jane asline ngoten niku. Bukan lebih maju tetapi keterbelakangan dikemas dengan indahnya dunia. Sehingga tamsilnya seperti apa? Tamsilnya seperti kotoran dibungkus dengan bungkus emas. Kon coba kita apik, wow bungkusnya emas, tapi dengan dibuka jerone napa? Tletong nggih panggah tletong. Rusaknya akidah, rusaknya ibadah, rusaknya akhlak itu walaupun wonge sogi, itu namanya tletong dibungkus dengan kotak emas. Kon coba kita apik tapi jeroane panggah tletong. Gak maju orang yang kayak begitu. Makanya generasi akhir tidak akan maslahat kecuali menempuh sebab sukses generasi awal. Wa inna an-nukusa sesungguhnya kemunduran an jadati tauhid dari jalan tauhid. Wa raghbata dan sungguhnya kebencian an manhajis salafus saleh dari manhaj jalannya salafus saleh. Tauhid dibenci, jalannya salafus saleh dibenci. Tauhid itu nyembah Allah, mengharapkan rahmat Allah dengan cara Rasul yang para sahabat mereka telah praktek. Ternyata apabila hal itu dibenci, tauhid dibenci, salafus saleh juga dibenci, munafatun lil adli dan ditiadangannya keadilan. Yang ada adalah uang. Siapa yang sugih bisa membeli hukum, hilangkan keadilan. Akhirnya menuhankan harta. Sehingga semisal ada uang abang disayang, gak ada uang abang ditendang. Siapa yang punya uang nanti akan dimenangkan. Sering kan kasus di pengadilan seperti itu. Siapa yang duitnya akeh dimenangkan, itu namanya ada uang abang disayang. Gak ada uang, ya gak akan dimenangkan. Itu hilang keadilan seperti itu. Dan ini terlalu banyak. Terlalu banyak. Itu munafatun lil adli, hilangnya keadilan, wa mujafatun lil akli, dan membodohkan kepada akal. Dan orang itu apabila semata mempelajari ilmu filsafat, ilmu otak-atik akal, sehingga ditinggalkannya Quran, ditinggalkannya sunnah, itu namanya kebodohan akal. Ini yang menyebabkan umat mengalami keterbelakangan. Yang Allah Ta'ala nukilan surah Al-Hadid ayat yang ke-25. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist. Laqad demi Allah sungguh arsalna telah kami utus rusulana para rasul bil bayyinat membawa bukti yang sangat gamblang. Napa tugasnya rasul? Dakwah sejelas mungkin. Dibacakan Al-Quran 30 juz lengkap dengan tafsirnya, dengan sistem yang benar. Ayat ditafsiri dengan ayat. Belum jumpa ayat ditafsiri dengan sunnah. Belum jumpa ayat dipahami dengan pemahaman sahabat. Belum jumpa ayat dipahami dengan ijma'nya tabi'in. Dan ternyata dakwah ini sangat gamblang. Rasul tugasnya itu membacakan ayat, menjelaskan tafsirnya, menjawab pertanyaan, menyontohkan beramal. Dan itu diwarisi dari masa ke masa. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan, dan kami turunkan bersama kita kitab dan timbangan. Diturunkan kitab dan timbangan.
kitabnya Al-Quran, penimbangnya dengan sunnah yang sahih. Liyaku mana subil qisti, supaya manusia tegak membawa keadilan. Ini apabila dipenuhi, nanti umat akan jaya. Makanya ketika Umar bin Khattab itu betul-betul adil, tidak bisa disuap. Yahudi komentar, di tangan orang seperti inilah negara akan mengalami kemajuan. Apa? Keadilan. Itu apabila ditegakkan hebat. Sementara apa mana adil? Yaitu waktu syaifi, maka nih menempatkan sesuatu berada di tempatnya. Benar benarkan, salah salahkan, tauhid tauhidkan, syirik syirikkan, sunnah sunnahkan, bid'ah bid'ahkan. Ilmu ditegakkan, tauhid ditegakkan, sunnah ditegakkan, akhlak ditegakkan, kebodohan disingkirkan, syirik disingkirkan, bid'ah disingkirkan, akhlak tercela disingkirkan. Itu namanya keadilan. Wa inna adzama tauhid kisti wa inna adzmal kisti, sesungguhnya paling agungnya keadilan itu at-tauhidu, tauhid. Karena memang manusia dicipta untuk bertauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu keadilan yang paling besar itu tauhid. Allah satu, jadikan satu-satunya, mencipta maupun mengatur, itu merupakan yang paling gede. Bahwa Rasul Adli, dan kalimat tauhid merupakan pokok dari keadilan. Wabihi kiwamuhu, dan dengan keadilan itu sebagai fondasinya. Maka apabila ilmunya benar, keadilannya benar, akidahnya benar, rumah itu fondasinya kuat, nah nanti dibangun seperti apapun akan nyaman. Itu paling gede nih, keadilan itu adalah tauhid. Wana adalah dzulmi, sesungguhnya paling zalimnya kedzaliman itu asyiriku, syirik. Sak gede-gede ini dosa, sak peteng-petengnya kondisi peteng, apa itu? Syirikan. Gimana tadi letak kesyirikan yang paling banyak? Nyembah Allah tapi carane ngarang dewi. Ini yang paling banyak. Dengan kirim pahala, titip pada orang mati yang soleh. Bahkan anak saya malah kebablasan. Ngopo? Golek pesugihan. Yang menjadi tokoh idolan itu tiang soleh napa tiang boten soleh? Boten soleh. Napa contohnya? Suami istri pengen sugih, keduanya berangkat ke tempat pesugihan. Nek kono mencar, laki-lakinya cari perempuan lain, perempuannya cari laki-laki lain, lalu zina nek sanding kuburan. Jadi ngono ki mulai sugih. Sugih mboten? Dijamin sugih. Sugih napa? Sugih syirik. Sugih napa malih? Sugih dosa. Sugih napa? Sugih pengkhianatan. Sugih napa malih? Sugih godaan setan. Akhirnya bondone diistidroj. Apa sing dadi putuhe? Buahne. Ternyata mereka salah tapi rumangsa sukses. Kapan mereka bisa tobat? Itu kedzaliman yang paling zalim, ya seperti itu. Yang Allah Ta'ala firmankan hikayatan dalam rangka mengkisahkan an Luqman, tentang Luqman fi wasiyatihi libni, berkaitan wasiat Luqman kepada sang putra, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, kamu jangan melakukan kesyirikan. Bila kamu merumangsa dicipta, siapa diatur? Allah yang mencipta, Allah yang mengatur. Kamu dicipta, kamu itu diatur. Maka agama aja ngarang. Sembahlah Allah, pakai cara Allah, mengharapkan rahmat Allah. Itu namanya tauhid. Aja ngerti nyembah Allah, mengharapkan rahmat Allah, tapi dengan cara ngarang. Atau nyembah Allah dengan cara yang benar, tapi tujuannya untuk mencari dunia. Itu termasuk macam-macam kesyirikan. Kenapa kok dilarang dari kesyirikan? Karena jawabnya inna syirka la dzulmun adzim, syirik itu kezaliman yang paling besar. Wa inna a'dzamal firyati, sesungguhnya sak gede-gedenya kebohongan
antusyrika billah, kamu melakukan kesyirikan kepada Allah, waqad khalaqaka, di mana Allah menciptakan. Kudune bila kamu itu sadar dicipta oleh Allah, juga siap diatur oleh Allah. Tetapi sadar dicipta tapi nggak gelem diatur, terus pundi kira-kira? Gelem dirabi, ya dinafkahi, tapi maneni suami, terus pundi? Ya beresiko. Suami di rumah bersama suami pergi ya podo-podo golek nek njaba. Wonten ngoten niku. Suami di rumah bersama suami pergi ya golek nek njaba. Beresiko kan? Makanya Allah yang disembah, cara Allah yang dipakai. Nggak boleh pakai cara yang lainnya. Kenapa? Itu zalim yang paling besar. Itu termasuk kedustaan yang paling gede. Kudune sadar dicipta oleh Allah, siap tunduk diperintah, tetapi cara berkaryanya melaku sakarepe dhewe. Itulah bid'ah sudah masuk pada akidah. Wa fi hadil azminati, di masa ini al mutakhirati, di dekade akhir ini, alati yang hadasat fiha al ghiyaru, alati yang hadasat terjadi fiha di dekade akhir-akhir ini, al ghiyaru, berbagai macam perubahan. Wa tazayyanati dunia, dan dunia berhias, li khutabiyah, untuk para pelamarnya. Napa maknanya? Dunia berhias untuk para pelamarnya. Golek duit penak, semua cara digunakan nggih golek duit. Ibaratnya lepitik bapane ngokrok kok terus pundi jagone. Oh ya. Bila dunia itu sudah melimpah menjadi tujuan, di situ ada penyakit wahan, cinta dunia, takut mati. Makanya semua cara digunakan untuk mengejar dunia. Dan kita memang kita hidup di akhir zaman seperti itu. Kasafa ahlul ahwai, telah membuka orang yang menjadi penyembah hawa nafsu, an aqni'atihim, dari tutup mereka. Kira-kira ahli bid'ah niku tiarap mboten berani menampakkan diri kapan? Pertama di masa Nabi. Selain ketegasan Nabi, para sahabat waktu itu turun wahyu, setiap kali wong bid'ah muncul langsung di bredel. Tapi ketika wahyu sudah mupus karena nabinya sudah meninggal, terus pun yang ahli bid'ah. Serene sing ngempet. Bid'ah sing enek terus diproduk, enggak ada wahyu yang mengkritik. Dan seolah pemerintah pun juga membiarkan saja, sehingga dakwah sunnah pun ketika dihentikan, walaupun sudah dapat izin dari pemerintah juga tidak bisa melindunginya, tetap dikuasai oleh pihak yang membubarkannya. Itu namanya para penyembah hawa nafsu sudah membuka dari tabirnya, sesuatu yang semula tersembunyi sekarang wani terang-terangan. Wantasara, dan berkembang biak bid'ah mereka. Wa uhyiya, dihidupkan mazahibu aslafihim, jalan pendahulu mereka, ba'da angkanat baidatan, setelah mati. Ini tradisi dulu yang telah mati itu dihidupkan kembali, termasuk ditrenkan adalah bangsa yang besar yang menghargai budaya nenek moyang, sehingga berbagai macam acara itu sangat indah itu apabila dikesankan klasik. Dikesankan klasik. Lek klasike aksesoris mboten napa-napa nggih. Omahe klasik boleh, kendaraannya klasik boleh. Kendaraan bermesin, mesinnya anyar, bodine anyar, tetapi
hiasannya klasik itu malah mahal. Tapi apabila itu tradisi jahiliyah dihidupkan kembali, ini yang bahaya. Makanya pada perayaan-perayaan pun juga banyak digunakan, termasuk menghiasi kemerdekaan. Napa bentuknya? Ngarak patung ogoh-ogoh. Niku budaya lama napa budaya baru? Budaya lama niku jahil langkungan. Napa jahil langkungan? Dibikinkan media, dibaca-bacakan mantra, lalu setan masuk kepada media. Di situ akhirnya dimintai. Jahil langkung, datanglah. Kemudian mereka sambat. Itu ternyata menjadi tren. Menjadi tren. Sampai akidah yang terpendam dihidupkan kembali. Apakah anak-anak sekolah itu ketika bajunya model kuno-kuno itu termasuk simbol? Sebenarnya itu perkara mubah. Tren mboten anak-anak sekolah niku seragam gaya kuno. Hanya sampai hiasan kepala pakai blangkon. Bilanya sebatas itu perkara mubah. Tapi apabila akidahnya dihidupkan, ini yang jadi masalah. Dan kenyataannya itu adalah lengkap bersama apa? Akidahnya. Kira-kira cukupkah orang itu hanya berpenampilan pakai bajunya saja? Dan baju itu dipakai karena memang hati sudah rusak. Dan untuk melihat kerusakan batin, lihat penampilan zahirnya. Bila sudah condong kepada simbol-simbol kesyirikan, berarti batinnya juga seperti itu. Wanu bisa dan hidupkan kembali, dicetak. Kutubun lahum, kitab-kitab milik mereka, kanat yang kitab itu mansiatan sudah dilupakan. Napa? Ya kitabnya para mantra-mantra dukun. Ternyata itu dihidupkan kembali. Dan itu bila kita lihat di promosi itu sangat banyak sekali. Termasuk raja-raja dengan kemasan modern itu kan termasuk kitab kesyirikan kan dicetak kembali, termasuk acara-acara penting entah itu kenegaraan atau apa, maka supaya tidak terganggu oleh adanya hujan maka ada pawang-pawang punya tugas untuk menangkal hujan dengan dibantu 5.000 tenaga jin. Nanti apabila pengen sukses, siapapun bisa mempelajari, dicetak bukunya. Jadi buku-buku yang pernah dilupakan itu dihidupkan kembali. Wa dhahara dan telah muncul afkarun jadidatun, pemikiran-pemikiran baru. Wa barazat dan telah keluar jamaatun, kelompok-kelompok muasiratun di zaman sekarang yang mutabayinatun, bersifat kontras, bertolak belakang, saling bertentangan fi maqasidi, dalam maksudnya. Muhtalifatun, berbeda-beda, fi tawajjuhatiha, tawajuhnya di dalam orientasinya, arah tujuannya itu berbeda-beda, ujung-ujungnya menyimpang dari agama dan untuk mencari dunia. Mutanaqidatun, bertolak belakang, fi ghayatin, untuk tujuan puncaknya, wa wasilatiha wa wasaidih, dan juga sarananya. Ulama kharajat jama'atun aw firqatun la'nat ukhtaha, setiap muncul kelompok jama'atun aw firqatun atau pecahan, la'nat ukhtaha, nanti akan melaknat kepada yang semisalnya. Terjadi persaingan yang saling menjatuhkan. Wa tatawala, dan menolak unasun manusia ala qomati tauhid, atas tegaknya tauhid. Wa sunnati, tegaknya sunnah. Wa lawasu, dan mereka telah melumuri afkarnasi, pemikiran manusia, yaitu menggunakan sistem yang disebut dengan filsafat, menuhankan akal. Quran, sunnah dikatakan benar bila dicek dengan akal, itu dikatakan masuk akal. Bila dianggap nggak masuk akal, itu akan ditolak. Ini termasuk pemikiran bergaya modern tapi sangat merusak.
wabsatu alaihim aqaidahum dan merusak akan akidahnya, wahawanu dan mereka melecehkan, meremehkan, menghinakan, menganggap enteng alim kepada mereka amra syirki perkara syirik. Warafa'u a'lamal fitan dan mereka telah mengimbarkan bendera fitnah. Wa naza'u dawi sultan dan mereka membangkang kepada penguasa, sehingga seolah penguasa itu sebagai penonton dan mereka ngamuk rame-rame fi sultan di dalam kekuasaannya. Wasyakur rasulah dan mereka membantah kepada Rasul mimba timata bayan setelah gamblang laum kepada mereka huda petunjuk, sunnah ditolak, kajian sunnah pun juga dihentikan. Watabau ghair sabil mu'minin dan mereka menempuh bukan jalannya orang beriman, termasuk Islam Abangan, Islam Kejawen, Islam Aboge, Islam Nusantara, enggak seperti Islamnya para sahabat. Mimma yujibu alal ghuyurin, itu semuanya mewajibkan kepada orang yang masih memiliki rasa cemburu agama, min ulamil umat dari ulama umat, wa du'ati dan para dai sunnah, al muqtafin yang mereka itu nak patilas di asal kepada asar bimbingan Nabi SAW. Makanya bila masih ada rasa cemburu, agama dirusak, bangkitlah. Kenapa? Itu membuat umat menjadi mundur. Al-qiyamu supaya tegak biwajibil ibana, wajiban untuk menjelaskan ala usuli diyanah pada pokok-pokok agama. Makanya itu dakwah itu harus dihidupkan kembali. Wa tabyinu ma'alimi manhaj salaf dan harus menjelaskan bagaimana pengajaran dari salafus saleh. Wa idahu sabil dan menjelaskan jalannya. Wa takribu kutubil a'immah al-huda dan mendekatkan kitab para pemimpin kepada masyarakat, sehingga yang dikaji itu kitab ulama tempo dulu yang telah merekam Islam dengan benar, itu yang dikajikan kepada masyarakat. Wa ibrazuha dan mengaksesnya bitahqiq dengan komentar wasarhi ibaratil a'immah dan menjelaskan dari ungkapan para ahli ilmu, babayanu maqasidihim dan juga menjelaskan akan maksud mereka, wal inayatu biamri tauhid memperhatikan perkara tauhid, wal manhaji dan jalan salafus saleh, biturusin di dalam pelajarannya, wa kutub dan juga khutbah-khutbahnya, wa muhadaratim dan juga muhadarahnya, wa mu'alafatin dan juga buku-buku hasil cetakannya. Itu semuanya supaya kembali kepada ulama yang lurus. Wa irsadul ibati ila tibai khutam Nabi sallallahu dan membimbing kepada umat supaya mengikuti jejak dari langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa luzumi sunnati dan memegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasairu ala ashabi dan berjalan mengikuti jejak para sahabat, imtisalan liqauli ta'ala dalam rangka mewujudkan perintah Allah Ta'ala, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kalian cinta kepada Allah maka ikuti saya. Ini perintah pokok, makanya dakwah itu harus. Hei masyarakat, bila kalian cinta Allah ikuti saya. Siapa? Saya Nabi. Dilanjutkan oleh para dai. Buktikan cintamu itu dengan ilmu. Makanya para dai nanti akan menjelaskan ilmunya. Kembali kepada Quran, Sunnah, pemahaman salafus saleh. Nanti apabila mau manhajnya benar, akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya benar, sebagaimana profil Nabi SAW, fadilahnya adalah yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni kalian dan akan Allah mencintai kalian dan mengampuni kalian akan dosa-dosa kalian, wallahu ghafurun rahim, Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Kesimpulan apa yang kita sampaikan sore hari ini, satu, sebab mulianya umat. Yang pertama,
Nomor 2, sebab mundurnya umat. Itu nomor 2. Nomor 3, waspada makar musuh yang selalu siap menerkam. Itu yang nomor 3. Waspada makar musuh yang selalu menerkam, yang siap menerkam. Itu yang ketiga. Yang keempat, kesiagaan ahli ilmu untuk mendakwahkan Islam yang hak kepada masyarakat. Itu yang keempat. Kesiagaan ahli ilmu untuk mendakwahkan yang hak kepada masyarakat. Lalu yang kelima, keharusan kaum muslimin menyiapkan generasi mudanya untuk menyambut Islam sebagaimana generasi awal. Nah, itu ada 5 kesimpulan yang telah kita sampaikan di sore hari ini. Yang pertama tentang masalah sebab kemajuan umat sudah kita sebutkan. Tauhid, adil, sunnah, mengikuti jejak salafus saleh, ikhlas berjuang. Yang kedua, sebab kemunduran umat, hilangnya ilmu, rusaknya akidah, kesyirikan, kebid'ahan, mencari harta sakarepe dewi. Itu sebab kemunduran. Lalu yang ketiga, kita harus tahu bagaimana umat itu selalu siaga, menggerogoti. Jangan dikira tenang itu ya memang tenang. Dikhawatirkan tenang itu engkau gegek wong Jawa apa? Jangan-jangan orang itu kena serempetan pepatai wong Jawa napa? Huruf Jawa lek dipangku mati. Itu pancingannya manusia dibikin lalai, sibuk dengan hiburan, anak-anak dengan game, PlayStation, hiburan-hiburan. Itu kan musuh itu kan menghancurkan. Maka yang keempat, ulama itu harus paham, mengingatkan kepada umat. Yang kelima, yang kaum muslim itu harus bangkit, bagaimana menyiapkan generasi mudanya untuk menyambut itu semuanya. Nah, bila poin-poin diketahui, insya Allah nanti hasilnya baik. Demikian yang kita kaji muqaddimah di sore hari ini. Kelanjutannya insya Allah kita kaji waktu menyusul. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.